warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa kabar semuanya, Bapak dan Ibu-Ibu? Masya Allah, hari ini pas pukul 2 siang, ini puncak-puncaknya lapar dan dahaga tentu saja. Tetapi wajah kita tetap kita pasang wajah senyum, karena ini adalah memang salah satu ujian yang harus kita lampaui, yang insya Allah kelak akan melahirkan kita sebagai manusia seperti bayi yang baru lahir tanpa dosa. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, dalam kesempatan kali ini kita kembali bersiaran dari Masjid Darut Taqwa, Krukut Limu, Depok. Tentu saja menghadirkan guru-guru yang kita cintai yang telah hadir bersama kita, Habib Muhammad Syahab, Ustadz Asmar Lambo yang jauh-jauh dari Makassar. Masya Allah. Kefal hal, Kiai? Alhamdulillah. Nah, tema yang menarik sekali yang akan kita bahas dalam kesempatan kali ini berkaitan dengan Al-Quran adalah panduan hidup manusia di dunia. Kita tahu bahwa ketika Allah menurunkan manusia di muka bumi ini untuk hidup dalam waktu yang sementara, Allah pula menurunkan tatanan yang disebut dengan Al-Quran. Inilah tema yang kita angkat dalam kesempatan kali ini, Damai Indonesiaku Spesial Bulan Suci Ramadan, yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wakafa. Assalatu wassalamu ala nuril mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bapak Ibu dimuliakan Allah, pemirsa Damai Indonesiaku TV One dimanapun berada, guru kita bil khusus kita muliakan Al-Fadil Al-Mukarram Al-Habib Muhammad Syahab, semoga beliau panjang umur, amin, disehatkan badannya, amin, dan senantiasa menjadi suluh kebaikan bagi kita sehingga kita senantiasa mendapat nurnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amin ya rabbal. Bapak-bapak, ibu-ibu yang cantik-cantik, masya Allah, jilbabnya berwarna-warni, merah, kuning, putih, hijau, mudah-mudahan sudah lunas semua, Bu, amin. Iya, Bapak Ibu dirahmati Allah, hidup ini lahir tanpa mengetahui apa-apa, betul tidak? Tidak ada orang yang lahir langsung mengetahui bahwa ini nama suatu benda. Atau mungkin ada Bapak Ibu yang lahir langsung bisa mengatakan, what is your name? Enggak ada. Langsung lahir bisa mengetahui nama bapaknya, nama ibunya? Tidak. Atau mungkin dia langsung bisa berbicara seperti saat ini? Tentu tidak. Artinya setiap manusia diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tanpa mengetahui apa-apa. Lalu bertumbuh, allamal insana ma lam ya'lam. Allah memberikan pengetahuan di dalam dirinya. Maka dari itu manusia hidup di dunia ini, mereka berjalan tanpa arah apabila tidak memiliki pegangan. Lalu apa pegangan kita agar kita tidak menjadi makhluk yang tersesat? Tidak ada yang lain kecuali kita harus kembali kepada pegangan fitrah kita. Apa itu? Al-Quran. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, taraktu fikum amrainikum lan tadillu ma tamassaktum bihima. Kutinggalkan dua perkara bagimu, kalau kau pegang teguh kedua perkara ini maka engkau tidak akan tersesat selama-lamanya. Apa itu? Al-Quran wa sunnati. Al-Quran dan sunnahku. Dalam teks yang lain dikatakan berpegang teguh kitabullah wa sunnati, kepada Al-Quran kitab Allah dan sunnahku, kata Nabi SAW. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik. Artinya apa? Setiap manusia diciptakan oleh Allah dilengkapi dengan buku petunjuk, yaitu Al-Quran. Bagaimana Jepang membuat atau memproduksi satu produk, mobil Toyota contohnya. Mobil Toyota dibuat oleh Jepang, kemudian Jepang setelah membuat mobil tentu dilengkapi dengan buku petunjuk. Sekian bulan harus ganti oli, sekian bulan harus bersihkan saringan udaranya, harus bersihkan AC-nya, sekian larinya harus kontrol bagaimana olinya, oli mesinnya, oli remnya. Ya, semua harus diikuti sesuai dengan buku petunjuk penggunaan mobil. Barang siapa yang memakai mobil itu kemudian dia tidak mengikuti buku petunjuk yang telah disediakan, maka dia akan kecelakaan, paling minimal mobilnya cepat rusak.
Lalu bagaimana agar mobil kita tidak cepat rusak? Pemirsa dimuliakan Allah, hadirin hadirat yang hadir, maka kita harus mengikuti buku panduan penggunaan mobil yang telah dibuat oleh yang telah memproduksi mobil itu. Maka Allah menciptakan kita di muka bumi ini, Allah mendesain kita, kita harus mengikuti buku panduan dan petunjuk itu agar kita tidak celaka, yaitu Al-Quran. Maka di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 185 jelas Allah telah memberikan keterangan kepada kita. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Pada bulan Ramadan, bulan ini Bapak Ibu, telah diturunkan Al-Quran. Sebagai apa? Pertama, kata Allah, sebagai hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Petunjuk bagaimana kita hidup bertetangga. Petunjuk bagi suami bagaimana menghargai istri. Petunjuk bagaimana istri terhadap suami. Petunjuk bagi anak-anak terhadap orang tua. Petunjuk orang tua bagaimana mendidik anak-anaknya. Jadi seluruh aspek kehidupan kita sudah lengkap petunjuknya di dalam Al-Quran. Bagaimana seorang anak hormat kepada orang tuanya. Jangan berkata jangan berkata ketika disuruh oleh orang tua. Ya, terus melakukan birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua. Begitu juga suami terhadap istri. Khairukum li ahli. Sebaik-baik di antara kalian adalah yang terbaik bagi keluarganya, bagi istrinya. Istri juga jangan banyak ngomel sama suami. Mentang-mentang udah puasa kelaparan, ngomelnya tambah kenceng. Ada nggak di sini begitu? Nggak ada yang ngaku. Betul Pak? Itu betulnya besar. Kenapa? Membayangkan istrinya. Jamaah dimuliakan Allah, hadirin hadirat. Kita hidup di dunia ini, kalau kita tidak mengikuti buku petunjuk yang ada di dalam Al-Quran, maka sudah pasti kita akan menjadi manusia yang terombang-ambing seperti kita berlayar di tengah laut. Kita tidak tahu arah mau menuju kemana. Kenapa? Tidak ada kompas yang kita gunakan, tidak ada petunjuk arah yang kita ikuti. Maka kita mengarungi bahtera kehidupan, Allah berikan buku petunjuk. Maka ketika kita mengikuti buku petunjuk ini, maka yakinlah Bapak Ibu pasti akan mendapatkan as-sa'adah, kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Bapak Ibu dimuliakan Allah. Coba ketika kita membayangkan dalam kehidupan kita ini, kalau kita tidak mengikuti aturan-aturan yang ada di dalam Al-Quran, maka pasti kita akan celaka. Dan Al-Quran ini yang kedua, hudal linnasi wa bayyinat. Dia memberikan penjelasan dalam kehidupan kita. Semua diperjelas oleh Al-Quran. Semua ilmu sampai akhir zaman, di mana kecanggihan teknologi sekalipun pasti tidak akan pernah bertentangan dengan isi kandungan yang terdapat di dalam Al-Quran. Al-Quran ini di dalam satu hadis dikatakan Al-Quranu ra'su kulli ilmin. Al-Quran itu adalah puncak setiap ilmu. Al-Quran itu intisari semua ilmu. Al-Quran itu kepalanya semua ilmu. Semua ilmu. Ilmu tentang alam tentu kita belajar di sekolah bagaimana makhluk hidup. Kita belajar bagaimana hewan, bagaimana tumbuhan, bagaimana pepohonan. Bahkan mulai dari bagaimana kelahiran seorang manusia. Dan itu semua intisarinya sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Bukankah Al-Quran menjelaskan manusia terlahir dari setetes air mani. Kemudian Allah tiupkan roh 9 bulan dalam kandungan keluar. Sudah bisa bicara, bisa melihat. Ya. Kemudian ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang pesek. Ya. Itu semua sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran tentang ilmu alam dijelaskan. Bagaimana bumi diciptakan, bagaimana gunung ditinggikan. Semua sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Ya. Alladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsyi ma lakum min dunihi min waliyyin wala syafi'in afala tatadhakkarun. Al-Quran menjelaskan bagaimana bumi dihamparkan selama 6 bulan selama 6 hari diproses. 7 lapis langit, 7 lapis bumi, semua sudah dibahas. Sebelum kajian ilmu teknologi hari ini menjelaskan hal itu. Hatta sampai ilmu kehidupan pun disampaikan di dalam Al-Quran. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Al-Quran mengajarkan, tidak ada ketenangan bagi setiap jiwa manusia kalau dia tidak ingat kepada Tuhannya. Karena satu-satunya yang bisa menenangkan jiwa, menenangkan hati adalah zikrullah, ingat kepada Allah. Inti ingat kepada Allah, jangan lupa baca Quran, terutama bulan Ramadan. 1 huruf 10 pahala. Bilang alif lam mim, 3 huruf 30 pahala. Bu, banyak baca Qurannya apa banyak ngomelnya Ramadan ini?
Tinggal introspeksi diri. Bapak-bapak jangan banyak cerita-cerita di warung kopi tengah malam sampai sudah taraweh, sudah witiran, masih cerita. Banyaklah kita baca-baca Quran. Kenapa? Karena Quran ini dia adalah syifa. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa'u wa rahmatul lil mu'minin. Di mana Al-Quran diturunkan sebagai syifa, obat bagi kita, dan Al-Quran petunjuk bagi kita, Al-Quran penjelas bagi kita. Maka ketika berpegang kepada Al-Quran, maka Allah akan kirimkan ketenangan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.